20 lira. Berarti kan kalau di sini 40.000 ya. Mm-mm. Kalau di Indonesia jadi 40.000. Di sini cuma 20 lira, kecil. Sekarang 20 lira itu harus dijual lebih tinggi lagi gitu. Karena ekonominya lagi dihantam kan. Karena lagi biasalah politik luar negeri. Makanya sekarang memang lagi bagus bawa produk Turki ke Indonesia. Cuman kita juga kan harus ekspor. Kayak misalkan dia kalau garment, pakaian dan lain-lain kosmetik dia melarang untuk masuk, dibatasi banget. Tapi kalau yang berbentuk raw material itu dibebaskan. Makanya kalau kita nanti mungkin mau ngekspor kopi atau mau ngekspor apa, atau kalau misalkan ini malah itu bisa besar. Terus kalau misalkan kita produk-produk UMKM ini yang sempat saya udah ada kan jaringan minimarket, ada ketemu sama kayak pemilik Alfamart gitu Mi. Tapi bukan pemilik satu cabang. Dia punya saham di seluruh Alfamart, namanya Migros. Kan ada BIM, ada Ayusbir 101 sama Migros gitu. Nah, itu bisa kita nitip produk di sana, tapi harus punya izin edar. Dan ngurus izin edarnya lagi, di company-nya itu misalkan contoh kita nganuin jahe. Jahe itu harus siap, suplai setiap Migros yang ini, kata saya. Oke, nanti saya musyawarahin lagi. UMKM kita udah siap belum? Jangan marketnya udah siap, maksudnya channelnya ya, tempat promosinya udah bisa didistribusikan, tapi si supply chain-nya, kontinuitas kita nitip ke semua minimarketnya nggak sesuai. Kita udahlah saya nitip ke warung-warung kecil dulu deh, kata saya kan. Untuk produk-produk UMKM-nya jangan yang langsung Alfamart, kata saya. Masukkan di kafe-kafe. Iya. Ya, karena kan itu minuman jadi selain mereka, kalau kita kan di sini kan ada wedang. Kalau di sana kan kopi-kopi, kan mereka ada Turkish coffee ya. Kopi Turkish coffee. Padahal di Turki nggak ada pohon kopi loh. Benar, iya. Jadi lucu. Kopi terbesarnya, ya kan Turkish coffee itu semuanya bukan dari Turki. Iya. Turki, jadi lucu. Pemasarannya kopi, tapi bisa menduniakan kopi Turki karena dia masaknya itu pakai pasir di bawahnya, dipanasin, di satu gelas. Tapi saya akuin emang enak Umi. Bang Adi kalau nyobain Turkish coffee itu enak. Padahal dari Lampung gitu ya. Enak luwak. Atau belum coba luwak kan? Nah, Umi, dia kalah luwak Robusta Lampung. Kan ada sampel kopi ya. Saya kasih ini orang adalah salah satu pengusaha ya, saya ngajak ngobrol, ini kopi diminum, oh enak Bune, kata dia, ini apa, kata dia, Bu Cok pahala dunia ada kopi, kata ini kopi paling mahal di dunia, salah satu, kata saya kan. Ini dari apa terbuat, saya tunjukin luwak, Edi, kata dia, ini kucing, kata dia. Ini kucing, bukan, kata saya, luwak, kata saya. Jadi kata dia, ini tai kucing. Kata dia, iya, haram, kata dia. Enggak, kata saya. Jadi memang kalau mangsa pasar luwak ke Turki, dia masih agak jijik. Tapi kalau ke Europe, Prancis, Belanda, kita masih edukasi lagi kalau masarin kopi luwak ini. Dan kopi Indonesia, kopi Bandung, itu sudah masuk di Starbucks. Jadi Starbucks Coffee, ada beberapa kopi, semuanya ada Java Pranger, ada kopi-kopi ini. Kata saya tinggal kopi Lampung ini harus masuk ke sini. Nah, itu kopinya Umi. Dia habis dibeli sama Nescafe sih. Petani sama Lewis sama Nescafe. Iya. Bener nih. Jadi akhirnya namanya Robusta Lampung itu akhirnya hilang karena sudah dijadi satu dengan Nescafe, dan Nescafe kan campur macam-macam kan. Bukan hanya kopi apa itu, aja, itu paling bukan kopi asli nih. Iya, perasan aja, benar. Iya. Jadi saya itu kenapa memang tadi benar Akang yang dari Lampung itu, karena petani-petani Lampung ini mereka kan hutang melulu. Jadi akhirnya kopinya itu nggak pernah sempat diproduksi, langsung mereka udah harus jual, dan mereka yang beli jadi pabrik-pabrik besar. Kapal api, termasuk Nescafe. Itu Nescafe punya pabrik kopi besar sekali di muara sungai
di mana ya tuh. Jadi saya punya teman itu anaknya Raja Lampung. Dan setiap Sultan ya. Jadi anaknya, kalau dibilang saya dulu ayah saya itu anak Raja Lampung. Edward Saprenong? Enggak, jadi Raja Lampung itu menikah dengan istri orang Mesir asli. Jadi Raja Lampung ini belajar ke Al-Azhar Mesir, menikah dengan seorang wanita di Mesir, dibawa ke Lampung. Akhirnya lahir teman ayah saya. Jadi dia anaknya Raja Lampung. Dia itu kopinya itu ada ratusan hektar, semuanya masuknya ke Nescafe. Iya. Padahal dia itu bisa dibilang lahannya banyak, tapi dia nggak berani mau bikin kopi made Robusta Lampung. Jadi akhirnya namanya kopi Robusta Lampung tuh hilang aja. Gak bisa mendunia karena kita nggak bisa memunculkan. Sebab itu sekarang saya mau memunculkan, tapi bagi saya kopi saya kan yang Robusta Lampung itu namanya Sepertiga Malam. Jadi untuk mereka-mereka yang mau sholat tahajud. Dan itu juga saya nggak bisa produksi banyak karena kami punya kebun tidak besar. Tapi alhamdulillah kopi kami itu walaupun kami jual dengan harga bisa dibilang mahal ya, tapi laku aja. Dan pembelinya itu sudah ada dari alumni, wali santri. Biasalah mereka lihat, wah Sepertiga Malam ini penting ini, kita mau tahajud kan, mau mikir. Oh iya benar. Yang penting jadi biar kuat Sepertiga Malamnya minum kopi ya Mi ya? Yes, kan kita untuk ibadah hidup ini. Iya benar. Iya. Jadi teman-teman kita di Lampung, jadi kalau nanti misalnya mau kirim kopi juga, kalau kami memang siap aja. Cuman kalau yang untuk luang ini memang alhamdulillah pesanannya langsung ke Korea. Memang kalau untuk Turki mereka belum kenal. Yang kenal luang itu Eropa, Amerika. Amerika itu tergila-gila juga. Cuman karena tadi benar akan bilang, karena kita punya produk bagus, tapi karena kita nggak punya izin edar, akhirnya kita nggak bisa pamer gitu. Dan itu bisa bermasalah. Lebih baik cari cara bagaimana kita bisa punya izin edar untuk daerahnya akan masing-masing, apalagi di Turki ya. Dan di Turki itu saya lihat orang Turki itu lebih banyak ke Eropanya ya. Jadi orangnya tegar, dan kalau kita kalau orang Indonesia sudah sesama Muslim nggak apa-apa gitu. Karena saya pernah jalan dengan yang mualim Ustadz yang dari Sulaimania Foundation. Jadi dia tuh jalan dengan kami tuh hanya berempat. Saya, anak saya Habib Muhammad, satu Ustadz dari Jambi dengan Ustadz yang dari Sulaimania. Jadi Ustadz itu sebagai guide. Sebenarnya dia itu ya memanglah sebagai guide. Jadi sama Sulaimania pesantren itu minta tolong Ustadz, namanya Ustadz siapa ya, untuk temanin kami. Jadi ajak jalan-jalan, pergi lihat Hagia Sophia, Blue Top Cafe dengan Blue Mosque. Terus tiba-tiba datang orang Turki ini tinggi besar. Langsung dia tarik. Ustadz itu bilang, kamu ini tidak terdaftar sebagai guide. Saya nggak tahu kenapa dia marah-marah. Terus akhirnya terus dia bilang, ini saudara saya. Dia bilang, ini ibu saya, tante saya lah dia bilang. Terus saya bilang dengan Ustadz itu, kenapa orang Turki itu marah-marah kamu? Dia bilang, iya Umi, di sini orang-orang tuh keras. Jadi kalau kita tidak punya license sebagai guide, itu kita bisa ditangkap polisi. Jadi nggak bisa sembarangan di sana. Benar. Jadi kalau kita misalnya kan teman-teman kita aja jalan-jalan, yuk ini kita tunjukin, nggak boleh di sana ternyata. Terus saya bilang, Ustadz bilang aja, saya kan masih ya tantenya mau lihat CW paspor gitu. Kan kita sama-sama orang Indonesia. Dibilang, kamu bohong. Ih galak banget itu orang, dan orang tinggi besar lagi kesannya kan. Biasalah orang Indonesia kurus kering gitu kan, kurang gizi. Jadi karena di sini guys harus ada lisensi. Iya benar. Lisensi harus ini. Kalau enggak ya kayak itu Bang Adi, Mas Santri, kan ada teman kita yang punya travel di sini namanya Mas Santri, sering ke rumah. Terus kalau ada grup dia pernah ditangkap polisi. Ini saudara saya, kalau ini rumah saya. Iya. Jadi mereka tuh nggak boleh. Kalau Indonesia kan kita apa salahnya ya, teman-teman datang, keluarga kita aja jalan-jalan, kita yang jadi guide. Ke Indonesia tuh kan nggak
nggak, kalau saya nggak terlalu ribet begitulah. Ternyata di sana tuh gah banget dan dia bisa ditangkap polisi katanya. Iya, benar. Karena Iya, melindungi ini pekerjaan. Karena di sini semua dihargai lah. Kalau kita kan lulusan akuntan bingung mau kerja apa. Kalau di sini bikin perusahaan itu harus bayar akuntan. Jadi saya ngegaji akuntan setiap bulan. Jadi akuntan itu kepake. Jadi kita semua yang punya perusahaan dia harus ngambil akuntan. Jadi yang bikin laporan pajak dan lain-lain akuntan. Terus arsitek kalau pengen contoh nih kita ada masalah listrik atau apa gitu ya, harus ada surat dari sertifikat arsitek. Nah sama yang mau jalan-jalan harus ada guide. Jadi dia sekolah itu semua lulus langsung dapat pekerjaan. Kalau kita lulus langsung nganggur, Umi. Itulah hebatnya. Dia bisa lulus akuntan, dia bisa jadi usaha, dia bisa jadi petani, dia bisa jadi supir. Kita banyak orang Indonesia. Karena orang Indonesia nggak pinting. Yang penting dapat rezeki halalan taliban, jalan aja. Kan beda dengan di sana. Ya modelnya sama lah dengan Singapura. Singapura juga nggak bisa asal-asalan gitu. Tapi tapi memang benar yang PIRT itu penting untuk mengedar produk-produk kita. Jadi mungkin di Indonesia boleh sudah ada PIRT-nya, tapi PIRT-nya Turki juga harus ada kan? Iya, minimal ada izin edar itu. Kenapa Bang? Yudi sudah mulai bantu urus buat company-nya Yudis biar bisa bantu edarin produknya UMKM di Indonesia gitu. Oh iya, itu udah sempat saya ini kan. Intinya kemarin kan pembahasannya adalah kalau bisa produk yang masuk di sini legal. Dalam arti legal itu kan masuknya bayar pajak lah ya. Kata saya kalau ngirimnya 10 atau berapa, kayaknya nggak bisa kita bayar pajak kalau sedikit. Kargonya juga kan udah mahal. Paling masih pakai bagasi pesawat kan. Tapi kalau misalkan emang segmen marketnya udah besar, ya harus pakai kargo gitu kan. Dan itu di sini saya bisa bantu untuk pengirimannya, dalam arti ini loh ada perusahaan yang bikin invoice-nya, ada ininya gitu kan. Jadi kayak benar-benar masuk resmi gitu kan ke Turkinya. Cuman sampai sini ya ini izin edar sih gitu kan. Nah, harus punya izin edar. Cuman memang yang paling gampang memang ilegal. Lebih cepat. Diaspora ya. Kan gini, saya tuh punya teman. Jadi saya punya teman dari Sulaimania Foundation, asli orang Turki. Dan dia juga punya beberapa pesantren Sulaimania Turki di Indonesia. Jadi kalau dia bisa buka di Indonesia, kenapa kita nggak bisa buka di Turki kan? Ya, nanti saya kasih nomor teleponnya ke Teliana bisa kasih ke Akang. Jadi dia hubungi dia, bilang saya dapat nomor namanya Ustaz Ferhat. Ustaz Ferhat, saya dapat nomor Ustaz Ferhat dari Umi. Katanya Umi bisa bantu produk-produk Indonesia untuk bisa dipasarkan ke Turki. Karena dia asli orang Turki, dan di Turki Sulaimania Foundation itu sangat kuat dan terkenal. Jadi orang-orang Turki itu suka nyumbang ke Sulaimania Foundation ini. Jadi kalau kita pergi ke pesantrennya, Masya Allah, kalah Istana Bogor. Benar loh, dia punya kamar mandi itu pakai marmer, kamar mandi. Tapi dia nggak gratis kayak Umi ya? Gratis juga? Tapi dia memang pilih anak-anak yang paling pinter aja, yang bodoh goblok biar aja diselokan gitu. Dengan Nurul Iman kan segala macam. Terjun dulu kan dia dibatasi 70-30, jadi 30 untuk foreigner, untuk orang asing. Nanti 70 kan untuk orang Turki yang utamanya awalnya. Nah, terus yaitu nggak worth it bagi saya, karena kita ada bahasanya korban lah ya untuk tetap nyumbang. Itu 200 lira untuk sebulan. Sedangkan sekarang nyewa apartemen aja di Turki udah 2.000 lira. Makan sehari 3 kali. Ada breakfastnya, ada di dalam menu makanan, ada sarapan, ada makanan pembuka, ada makanan utama, ada makanan penutup. Sehari 3 kali.
Terus ini semua kamar-kamarnya kata saya kan ada teman-teman di Sulaimania ya banyak ya. Memang kalau kita pengen cepat lancar bahasa Turkinya enak masuk Sulaimania di awal. Kalau ini sih yang di sini gitu. Emang ini Komi dan enaknya terjun bebas, datang dulu ke Turki baru masuk Sulaimania. Kalau yang terpilih dari Indonesia yang harus yang paling pinter. Memang. Oh gitu. Dan memang kalau di kami memang santri kami memang yang rata-rata yang dipilih ke Sulaimania katanya mau belajar di Sulaimania. Ternyata mereka malah diangkat jadi guru. Karena mereka rata-rata sudah hafal Al-Quran 30 juz dan mereka juga sudah jago di baca kitab kuning ya. Dan itu semua diajarkan di Sulaimania. Cuman Sulaimania itu harus bahasa Turki. Padahal santri saya tuh sudah jago bahasa Arab dan bahasa Inggris. Jadi mereka belajar lagi bahasa Turki di sana dan akhirnya mereka mengajar di sana selama 3 tahun. Setelah 3 tahun mereka baru pulang ke Indonesia, baru nanti mereka ikut kuliah di Nurul Iman. Jadi mereka berangkat ke sana tuh selesai SMA. Dan lebih aman memang dari sini dipilih untuk kirim ke sana. Kalau kita terjun bebas di sana, itu belum tentu mereka mau terima karena untuk masuk ke Sulaimania itu sangat ketat. Apalagi mereka maunya yang gampang aja, yang pokoknya sudah hafal 30 juz aja gitu. Jadi kita berpikir wah beasiswa ya. Ternyata di sana malah santri saya yang ngajar. Jadi sebenarnya bukan beasiswa juga. Karena bisa dibilang guru gratis ya. Karena mereka malah di sana bukan belajar, mereka malah mengajar. Mereka belajar bahasa Turki aja supaya mereka bisa communicate dengan teman-temannya. Tapi alhamdulillah mereka sudah separuh yang sudah balik. Yang sudah selesai. Umi pesantrennya di Bogor atau di Lampung ya. Umi? Di Parung Bogor. Di Parung ya? Bogor ya. Okay. Jadi yang di Lampung itu saya mau bangun lagi untuk kan saya banyak alumni wali santri dari Lampung, terutama dari Sekincau, daerah situ Lampung Barat. Ada juga di Tanggamus, di seluruh Lampung tuh banyak saya wali santri. Jadi saya maunya nanti saya bikin taman pendidikan Al-Quran untuk hanya anak-anak SD yang di Lampung Barat ini. Nanti selesai yang di SD mau masuk SMP. Sanawiyah baru mereka ke Parung Bogor, Nurul Iman yang di Parung Bogor. Karena kalau semuanya masih SD di sini terlalu padat di Nurul Iman ya. Jadi biar mereka di Lampung dulu, selesai di Lampung baru SMP-nya ke Nurul Iman. Jadi gitu. Itu Bang Adi tuh itu penggerak ekonomi. Iya. Kalau wakaf produktif itu luar biasa beliau. Nah terus kalau Umi Ghazali ini. Nah beliau ini emang yang Bu Aini nih, tenun. Jadi kalau mau ngajar atau apa kayaknya bisa nih. Selain beliau orang bisa nenun, ternyata bisa pembinaan juga nih. Tenunnya bagus-bagus. Yang pulang. Cita-citanya pengen bikin pesantren beliau nih. Alhamdulillah boleh. Pesantren cerita sama saya. Coba Bu Aini mana produk-produknya? Bu Aini. Umi Aini. Mana tuh belakangnya tuh? Itu di Lampung. Lampung mana sayang pulang. Oh iya. Besar banget. Saya Bandar Lampung Umi. Di mana? Saya di Bandar Lampung. Oh enak di dekat dengan Kang Ajinya. Sama Bang Adi paling 200 meter ya? Ada ya Bang ya? Ya. Ada nggak sih 200 Ya, meter sampai ya? Tetangga Tetangga dong. Iya. Mana lihat tenunnya? Dia ada tulang musus ya? Apa tuh tulang musus ya? Itu Umi tuh bagus banget tuh, Mi. Tapi ini yang untuk ini tablecloth. Bisa juga untuk sarung. Ya, ini bantalnya, Mi. Ini nanti untuk Teliana. Asik untuk mau. acara di Lampung.